cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah cara-cara orang yang tidak beradab, tidak punya tutur kata. Jadi kalau nggak mau dicaci maki, jangan bikin kebijakan, kan begitu. Salahkan kebijakan yang memungkinkan dikritik di dalam sistem demokrasi, kan itu intinya kan. Jadi ada satu faktor yang diabaikan Pak Presiden itu, yaitu kebijakan yang masuk di dalam wilayah demokrasi itu adalah objek caci maki itu. Oh, jadi Anda merasa kalau pejabat publik itu memang sudah sepatut ya dicaci maki, dikata-katai? Bukan sepatutnya, dia ditakdirkan untuk dicaci maki. Memang Undang-Undang Dasar memberikan ruang dan waktu untuk orang bisa melakukan kritik, tapi bukan untuk hujat dan caci maki orang, merendahkan harkat dan martabat. Karena dia adalah petugas rakyat. Kita gaji Pak Presiden, jadi posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Kan itu dasarnya kan. Kan presiden itu peminta-minta suara. Waktu pemilu dia kampanye itu akan bikin ini kan, pilih saya, pilih saya. Karena itu dia harus menerima konsekuensi. Ketika dia jadi pejabat publik, dia harus rela untuk dicaci maki. Baik. Negeri ini ada aturannya. Karena itu kami sangat serius supaya memberikan pembelajaran kepada pihak-pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Jadi memuji berlebihan itu juga buruk bagi demokrasi itu. Jadi sekarang masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi yang salah, ke mereka yang tidak, mereka punya hak itu, tetapi punya hak juga orang yang tidak menyukai presiden, tidak menyukai kebijakan presiden memberi kritik. Jadi Bang Rocky yakin tidak akan jadi tersangka? Nggak mungkin. Nggak mungkin? Yes. Ini kata-kata Bang Rocky ya? Yes. Tidak mungkin jadi tersangka? Dari segi akal sehat nggak mungkin. Hal yang sama waktu saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila dilaporin. Saya bilang Presiden macam-macam, segala macam lah. Udah pernah dilaporin kok. Dan kalau konsisten dengan cara berpikir strategis itu, maka yang sekarang itu sekualitas dengan yang kemarin. Karena yang dihitung itu mungkin ada 30-40 laporan. Tenaga ahli kepresidenan Muhammad Ali Mokhtar Ngabalin mengkritik balik Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Sebelumnya Ngabalin mengatakan untuk menelaah atau menafsirkan pilihan kata yang dipilih Rocky Gerung dibutuhkan ahli bahasa. Saya tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup untuk menelaah atau menafsirkan pilihan kata bajingan tolol itu sebagai kata kritik atau hujatan, cacian, makian. Jadi dalam posisi seperti ini memang butuh doktor ahli bahasa, tutur Ngabalin dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi Tiffen. Hal itu supaya bisa mendudukan makna yang sebenarnya apakah pilihan kata bajingan tolol itu masuk dalam kritik atau hinaan. Karena seorang ilmuwan itu harus punya tutur kata, punya moral, punya akhlakul karimah yang tinggi, katanya. Namun jika merujuk pada referensi bahasa di Indonesia secara umum, menurut Ngabalin kata bajingan adalah pilihan kata yang tidak beradab. Mari kita merujuk pada referensi yang ada supaya saya tidak masuk dalam wilayah yang harus mempertentangkan kalimat itu, pungkasnya. Sementara pengamat sosial politik Seheganda Nainggolan menyebut jika kata-kata kasar Rocky Gerung merupakan kritikan untuk Presiden Jokowi. Iya dia, Rocky Gerung, sudah katakan kritik, kemudian Pak Jokowi kenal dengan Rocky Gerung, baik langsung maupun tidak langsung. Ketika Pak Jokowi mengatakan ini soal kecil, artinya dia udah tahu siapa Rocky Gerung. Persoalannya yang demo-demo ini apakah dia tidak tahu apakah dia mempolitisasi karena kan ini tahun pemilu, pungkasnya dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi Tiffen. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menunda sidang gugatan perdata terhadap aktivis Rocky Gerung hingga 2 pekan lamanya. Sebab, Rocky Gerung sebagai pihak tergugat pertama tidak hadir dalam persidangan yang digelar pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Padahal, Rocky Gerung sudah dipanggil secara resmi oleh pihak pengadilan untuk menjalani sidang gugatan perdata buntut pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jadi, dalam hal ini tergugat satu Rocky Gerung belum hadir walaupun sudah dipanggil dan diterima oleh rekan kerja dan pegawainya, kata Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Karena Rocky Gerung tidak hadir, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan tersebut selama 2 minggu. Majelis Hakim mengatakan sidang gugatan perdata terhadap Rocky Gerung akan kembali dilanjutkan pada Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Untuk itu, persidangan belum dapat kita lanjutkan, sidang kita tunda 2 minggu,
sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 6 September tahun 2023, ujar hakim, seperti dipantau dari program Breaking News Kompas TV. Agar sidang selanjutnya bisa diselenggarakan, Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil Roky Gerung sebagai tergugat 1, supaya yang belum hadir bisa datang tanpa dipanggil lagi. Diperintahkan kepada jurusita untuk memanggil tergugat 1, ujar hakim. Adapun sidang gugatan perdata terhadap Roky Gerung berawal dari pernyataannya yang dinilai telah menghina Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Roky dalam orasinya di acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, di Bekasi pada Sabtu, 29/7. Roky Gerung awalnya menyinggung mengenai langkah Presiden Jokowi yang pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara, IKN, namun, dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata bajingan dan tolol yang dinilai sebagai makian dan penghinaan terhadap Presiden. Potongan video orasi Roky Gerung yang mengatakan demikian lalu ramai dibagikan melalui media sosial hingga akhirnya viral.